pendek ya. Mantap. Kemudian berapa tahun, Mbak? Berapa tahun? Minimal sampai lagu ini habis lah. Udah sih nggak apa-apa. Tapi kayaknya itu turunan. Hah? Oh nggak apa-apa. Kita dibuang. Doang, belum yang tengah-tengah ini mungkin belum kelihatan kayak gitu. Tapi kalau pas diteliti, ini kelihatannya satu penerusan. Itu sesar. Nah, sesar itu terjadi karena apa? Bener yang diomongin Mbak Lin, bisa juga karena megatrust, ya kan? Sama aja kayak anggapannya ya udahlah, gampangannya gabus kita kompresi ya. Ada beberapa tempat yang mungkin kayak sesar jadinya akhirnya kebelah jadi dua, atau mungkin ada yang jadi bagian jadi dari bawah yang awalnya datar jadi muncul ke atas, yaitu gunung. Nah, itu sebabnya kenapa gunung itu kadang-kadang dari formasi paling bawah biasanya logikanya ya, karena dia terangkat ke atas gitu. Terangkat ke atas ya. Bukan kalau misalnya anggapannya gini deh, lapisan 1, 2, 3 ya. Gunung itu tuh lapisan ketiga, keempat ini misalnya. Gunung itu tuh lapisan keempat yang naik ke atas. Terbentuklah gunung. Aduh. Dia naik karena Kompresi. oh kompresi Tadi ditekan itu. di bawah itu ya. Kayak gitu. Oh, gitu. Makanya kenapa disebut Indonesia itu banyak sekali gunung kan? Indonesia banyak sekali gunung karena Indonesia di Ring of Fire. Ring of Fire gitu. Tempat kompresi itu tadi. Ya. Bisa apa berarti tanah itu bisa jadi ruangan ya buat si lahar itu? Iya, Kalau bisa. sewaktu Buat penyimpanan laharnya. tekanannya tuh bener-bener mereka mau keluar banyak gitu. Si tanah itu bisa jadi ruangan. Tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan ya? lahar gitu. Iya, jadi tanah itu berubah jadi lahar gitu. Enggak. Tanah berubah jadi lahar. Ini tanahnya Keluar ya. berkompresi Tanahnya jadi kekompresi jadi bukit. Oh, yang keluar laharnya. iya. Oh, Makanya iya. tanah itu Zona lemahnya. Oh, kayaknya ini kakak Mora lebih canggih cerita mistis. Dia gimana Bapak Mora? Aduh, dia tinggi. Ya, ini kita sedang di pohon randu alas, disebut oleh warga lokal desa apa, Ibu Lin? Desa Tumpak Kepuh. Gitu. Jadi mereka tuh meyakini bahwa pohon randu alas ini harus dirawat, dijaga, karena dari leluhur-leluhur mereka mempercayai bahwa
ini sebagai paku bumi di desa ini gitu. Ibaratnya tuh bahasanya bukan disakralkan ya, tapi lebih menghargai, menghormati budaya di daerah sini gitu. Masuk aja sekalian tengah. Nah, saya kurang lebar. Ambil dulu apa ya? Pak, tapi nggak apa-apa dulu Pak, di foto dulu biar alat. Silakan Pak. Kalau orang kampung kami menyebutnya di sini ini namanya Tugu Ngambur. Terus silsilahnya ceritanya gimana dulu nggak tahu. Sampai sekarang orang tua-tua kami juga nggak tahu gimana ceritanya, siapa yang bangun. Cuman ada desas-desus katanya tugu ini zaman Belanda membangunnya. Tapi nenek-nenek kami juga nggak tahu pastinya gimana, kami nggak tahu. Apalagi kami orang-orang yang paling baru di sini termasuk masih muda juga nggak tahu. Intinya kalau orang kami nyebut ya Tugu Ngambur gitu aja. Makasih. Ini Pak, yang itu Pak, yang didudukin Adit diceritain. Oh ya. Kalau yang ini yang didudukin. Sebentar Pak, kita pindah dulu. Untuk ini, dulu ini ya, zaman dulu waktu kami kecil tegak lurus. Terus di atasnya itu ada marmer yang ukuran kurang lebih 20 x 20 cm. Terus itu ada kode, kalau nggak salah lah ya, plus 62. Tapi sekarang dicuri orang yang nggak tanggung jawab. Itu aja. Posisinya tadi di mana posisinya? Kalau posisinya dulu di sini, tegak Betul, di sini. di situ. Iya, di sini. Goyang lagi. Atau ada tokoh yang dituakan dulu, beliaunya itu tahu sebelum kejadian. Dulu mati cantik yang bermodalkan tadi, tapi sekarang udah bisa menjadi. Oke Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya aliyu ya alim ya halim ya alim anta rabbi wa ni'mal hasbi wa ni'mal hasbi satu man ratafa antal azizur rahim. Nas'alukal mismata fi harakati wa sakanati wal kalimati wal iradati wal khosrati minal duluwati wal awami syatul yakurut nganu tolal berubah patik kulial mu'minu wa syurusik dalam satidah id yaqulul munafiquna wal ladzina fi qulubihim maradun wa tanala wa rasuluhu ila hurura fasafitna wa surna wa sakirana hadzal bahru kama sakhorta bahru limuta wa sakhorta naro ibrahim wa sakhorta jibal kan Daud wa sakhorta rika wa sayat Sina Sulaiman wa sama'i wal mulki wal malakuti wa bahru dunya wa bahru akhirah wa kulasa yang mambiati malakutu kulasai kabayang isot ungsurna fa innaka khairun nasirin wa tahlana fa innaka khairul fatihin wa ufir lana fa innaka khairul ghafirin wa sukna fa innaka khairur raziqin wa hdina wa najina minal qawmi dzalimin wa hab lana rihan dhaibatan kama ya finik wa sulha alaina min qasaini rahmatik wa hamilna biya kamlal karomah masalamah fitini wa dunya wal akhirah
innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir lana umurana ma'arokah ya qulubina wa abdalina wa salamah wa ngafiyah wa kulana sohibang fisabarina wa khalifatan fi ahlina wa bisalam jadaina wa launa sya'ula masanahum ngalamakanatin wa mastatumudhi jawal yarjiun. Yasin, 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 wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauma ma unzila fahum ghafilun faqad haqqal qawlu laksarin fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim maghlalan fahiya ila adqani fahum qahun wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Sahatil wujuh, sahatil wujuh, sahatil wujuh wa anatil wujuhil hayy qayyum wa qasman hamla jumat wa masifat marjal bahru ya taqiyan baina malayakian hamim 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 mal amru wa jannah wa alaina lain surun hamim tanzila aziz do bilam yaqwa pelisad di taul hamim ta perfecto mayasin sakuna ka hayang terifayat asma'i pasayat kutalin pasayat kutalin lawan kabido wa kamar rahmin inna waliyal ladina jal kita bawa bayat tawalas rohin fa inda wala fakulas bi Allah tawakkal berkadim fa inda wala fakulas bi Allah tawakkal wa berkadim fa inda wala fakulas bi Allah tawakkal wa berkadim bismillahirrahmanirrahim la yadullu ma asmi kunal sama la hawla illa billah bismillahirrahmanirrahim wa tusamu ka wa basyaru ka bismillah ya fasada khatu kuwataka peni kuwatun wa bainaka wa yasturuna al-qana jabrailu ayyamini wa mika'il yasari wa muhammadin sallallahu amami wa Allahu mutalimun ala yamna kamini sumu hukmum yung pamrai bisirun ayama sarot sini wa fidisatum min aqwari samawati wal ardi fangkatang kaila tuan intana di kudratillahi ta'ala wa tajatu bi atmatilai ta'ala wa ta'ala tu bi apin la haula wala quwata illa billahi al-azim la haula wala quwata illa billahi al-azim la haula wala quwata illa billah alhamdulillah. Niku hizib nasar beda. Bakar. Oh, bakar. Bakar. Mantap. Usaha di rumah juga ya. Iya, itu bikinkan usaha drilling itu. Keliling. Bagus. Ini memang suasana beda. Dinginnya malam itu juga beda itu. Beda. Apalagi warga kami waktu itu musimnya ikan penyeng ya, kelengseng di sini itu loh. Penyeng itu loh. Lentang itu loh. Lentang itu benar-benar itu. Kan penyeng itu. Tua itu katanya mahal, katanya berharga. Setelah pergi ke sana nggak ada. Jadi cuma pintunya dok, kuncinya gemboknya itu nggak ada. Besar mas seperti ini, kuning gitu. Itu dulu itu ada semennya juga mati juga. Terus ada sumurnya juga. Pelindung, kemungkinan pelindung. Apa di dalamnya luas loh Pak? Dalamnya enggak mas. Ya. Soalnya saya dapat cerita di kampung sebelah. Waktu malam hari ini sangat sunyi. Setelah itu masyarakat sekitar sini tidak merasakan adanya gempa atau itu tertidur atau gimana, nggak tahu. Yang dirasakan tidak ada gempa karena yang kalau ada gempa kemungkinan rumah Sebenarnya di Kubama sana. Parkir di mana? Di pantai tadi. Muter. Ya. Ya. Nasional Roisa ya? Oh iya.
Masih kendalanya Indra, masih kendalanya ini orang itu berbeda. Awan, ilmunya ekonografi namanya. Nah, kalau ekonometri itu dari ukuran. Kemarin yang ahli perbandingan di Pulau Wijen juga ada yang lebih kecil lagi dari ini nanti. Kalau teman-teman ke situs Kendedes Pulau Wijen sana, ada lagi yang lebih kecil dari ini. Model-model semacam ini masih bisa kita ketemukan caranya. Tadinya adalah ilmu arkeologi. Ilmu arkeologi itu kebudayaan masa lampau yang masih digunakan sama masyarakat. Orang-orang atau penduduk kampung menyebutkan batu ini dengan batu gong atau batu kenong. Lalu sebetulnya fungsinya untuk apa situs Watu Gong ini yang ada di situs Watu Gong itu ya? Nah, kalau dari bahasa arsitekturalnya, model-model semacam ini dikenal dengan namanya umpa. Umpa itu apa? Umpa itu adalah salah satu penyangga atau gantinya pondasi. Kalau orang sekarang ngomongnya ada pondasi rumah ya. Tapi kalau orang dulu karena belum ada teknik pembuatan pondasi, belum ada seperti semen, perekat dan lain sebagainya, sehingga mereka membuat umpak-umpak seperti ini untuk penyangga apa? Penyangga bangunan semi permanen. Semi permanen itu maksudnya bangunan yang dibuat tidak tahan usia. Kalau batu besi itu pasti tahan usia. Semi permanen itu salah satunya dikenal dengan kayu. Nah terus fungsi lain kenapa digunakan batu untuk penyangga bangunan semi permanen itu, yang pertama adalah saya ambil dari penelitiannya ada Pak Baskoro ya, ada dari penelitiannya Pak RP Suyono tuh Bapak Prasejarah Indonesia, ada beberapa juga dari peneliti-peneliti senior itu yang menyatakan bahwa fungsinya ini adalah untuk menghindari gempa. Jadi ini pondasinya ini. ono iku penggeruti ono terus ada benteng iku dan di ujung oh di iku bisa tadi karena terus itu malah tapi aku
Tapi 2 bulan udah kayak gini ya. Bagus banget lagi. Skoy. Terus ada awan kan, jadi ini pohon itu sampai di Langit. dia langit ada awan, terus sama awan. Pas dia udah naik, dia ada yang coba naik di atas awannya ternyata ada kerajaan. Apa sih ini di tengah? Kerajaannya Doraemon. Si gitu patahan aslinya di mana bisa. Nah kalau di sini di mana? Kalau di sini kan belum ada penelitian. Sampai besar nggak Pak? Kekeringan? Keringan belum pernah ini. Belum pernah. Kalau rata-rata penduduk di sini Tani. berarti benar-benar nggak ada cerita tuh. kaget. Kan jalannya ini kan. Parah, merusak properti. Wah, parah, gue waktu itu beli tuh 1,5, pakai dong. Tambah GPS-nya. Apa? Aman bagus. Kan apa seperti panjang gitu ya. Jadi yang kemarin yang baru itu yang bulan ini atau awal akhir bulan kemarin itu baru ada. Kemarin sore juga gitu. Kemarin sore kan juga anginnya lumayan kenceng. Itu ada pohonnya roboh sekian rumah. Kalau yang periode Pak Kadis yang dulu itu memang buahnya. Jadi terutama di sini kan memang banyak kandang ya. Jadi yang korban dari kandang itu yang besar. Langsung Seroda 2, Seroda 4 menuju ke wisata.
ini. Waduh, pahit kan? Enggak, kan merotol nanti giginya. Baru kali ini jadi foto model ini. Terus kebetulan aku gak klambi iki ya. Kaya sono itu pas satu suro, nilai sedekah desa. Kita itu di Selak Awar-Awar itu tiap satu suro itu mengadakan bersih desa itu dengan mengadakan selain apa yuk? Kaya gawa itu tumpengan, terus hasil tanah itu ya kayak hasil pertanian. Setelah itu di depannya itu ada karaan kucing dan diikuti hadroh. Satu kucing itu. Ya satu kucing dikurung mas. Kurung. Ya kenapa kok ada kok karaan kucing? Karena dulu itu Bademung itu setelah babat alas jadi desa itu mengelilingi kan tadi ya, mengelilingi desa. Berhubung karena sekarang itu sudah tidak ada lagi macan ya kan. Jadi kita itu ngambil mbahnya macan. Iya, kucing itu bukan mbahnya macan katanya. Mbahnya macan itu dikarak sebagai ditandu. Nah itu ada tumpeng, belakangnya kucing itu ya. Karena kucing itu setelah itu ada hasil bumi desa Selak Awar-Awar, tak itu diikuti hadroh. Iya, nanti ketemunya di balai desa maka rame-rame. Startnya dari rumah kepala desa. Sedekah desa, Pak. Iya, bersih desa. Bersih desa, ruat. Apa ya? Bersyukur ya kan. Syukur kedua sama Allah Subhanahu wa taala. Istilah desanya aman, terus hasil taninya itu melimpah, itu bersyukur lah. Jadi setiap tahun itu setiap suro itu kita mengadakan sedekah desa. Nah, setelah di desa sebelum kita itu cari masnya itu makan bersama ya kita itu doa bareng, ada istighosah ya kan. Tapi sebelum istighosah itu istilah kita pakai doa Jawa dulu lah. Kan kita itu hidupnya di Jawa kan. Jadi kita itu ada doa-doa Jawa itu kan ada kan. Setelah itu baru setelah itu istighosah dan yang lainnya itu setelah itu makan bareng acara selesai. Setelah itu ada pertunjukan wayang apa gitu. Kucingnya bisa dilepas. Enggak dilepas emang mas, kucingnya itu kayak semacam kucing anggora itu. Iya. Yes, akeh sing rebut engko. Memang ada kucing khusus. Kamu buat aku malu-malu. Ono update ke Sony. Iya, akhirnya.
bosannya dirubuhkan sekalian daripada membahayakan. Kalau yang rumah warga ada Pak yang mengalami Retakan. Peningkatan kapasitas simulasi itu kayaknya wajib. Sosialisasi. Kalau warga-warga sini juga banyak yang ikut antusias seperti itu Pak. Sebenarnya ikut, tapi ketika kita ngomong yang dari omongan gitu kan apa ya? Gini ngomong. Sekolah yang sekarang Juga ada sosialisasi ke anak-anak juga ya. SD, SMP, SMA juga. Iya. Kalau bisa tuh. Saya SMP, SMA enggak. Enggak ada SM belum. Kalau saya tahunya itu pakai gitu, mendingan tak taruh yang lebih dekat dengan SIM-nya. Bisa untuk kebencanaan. Jadi langsung tahun 1 bis 1 hari saya kerjakan. Dadakan itu. Terus dibanding itu ngapain itu Pak maksudnya? Ya tanya kok bisa gini. Yang kuning itu area pantainya itu Pak ya? Yang biru ini. Oh yang itu. Oh iya, itu lautnya, itu lautnya. Laut. Yang belum saya kasih aslinya ya di Muara Batu itu. PR saya Kak. Karena saya masih belum uji coba lari dari situ ke tempat tes itu kayaknya lebih dari 20 gitu. Oh, berarti memang disimulasikan juga sama Bapak sendiri ya Pak? Iya, kemarin tapi sudah kita lakukan tapi banyak sekali baik dari urusan untuk orang yang harus diisolasi maupun dengan korban yang sudah meninggal. Kita dibentuk sebetulnya dari kalangan orang-orang yang biasa-biasa saja, artinya dari masyarakat dikumpulkan dari beberapa RT, comot-comot dari sana sini, dari agama. Mario lah yang ini di atas batu gitu, itu cocok banget. Aku pengen naik roda. Sebel banget. Sebel. Kakak Lin, adik Mario di mana panggilin? Adik Mario. Sini adik Mario. Saltingan. Makanya kan orang-orang Hindu itu kemarin marah itu mau dinaikin harganya. Harga mati orang Buddha. Iya orang Buddha. Jangan di videoin itu. Tapi kan Buddha kan bebas kalau. Oh iya. Gimana, Cesar? Enggak. Video. Lah lu mau hidup sampai 100-200 tahun? Maksudnya kenapa nama aku yang disebut terus Ya kan keturunan aku putu-putu bodoh dong. Hah? Oh iya. Gak terima. Kurang ajar nih. Siapa tahu keturunan lu pindah ke desa, kayak satu jadi. Hah? ini 2 apa 1? Ini 2. Yang ono 1 ini 2. Oh, kira jauh di mana gitu. Dengan poin 64,1. Tiangnya mana tadi? Tiang apa? Tadi di lewat guys. Itu. Darul Mutakin. Siapa yang selanjutnya? Oke, baiklah. Saya akan bacakan untuk juara 2 dengan poin 65,3. Ini kali. Poinnya dan juara 1 jadi pemenang SMK PGRI 3. Berikan tepuk tangan yang meriah. Dipersilakan untuk maju. Wah, ayo. Di posisi pinggir, geser pinggir, Ayo.
marinir slow. Kalau setahu saya dari BPBD Di belok. Sejak tahun 2015 dengan anggaran dari pusat. Kami difasilitasi oleh BPBD Kabupaten Lumajang dengan dibantu oleh 2 fasilitator dari BPBD. Pihak kabupaten. Selama berdiri dari tahun 2015 sampai sekarang, program apa saja Pak yang sudah dilakukan oleh Destana Jatimulyo? Programnya adalah peningkatan kapasitas yang pertama, terus yang kedua itu pembangunan jalur arah evakuasi yang itu sangat vital sekali. Terus yang kedua juga penanaman pohon sebagai antisipasi nanti kalau ada banjir itu. Terus yang kedua adalah terbentuknya adanya peta rawan bencana. Terus yang kedua juga ada peta arah evakuasi juga ada, kira-kira itu yang sudah terbentuk. Terus juga berbentuk juga forum SPRT, forum penanggulangan risiko bencana. Sudah sejauh mana Pak kemajuannya yang dirasakan oleh masyarakat terkait dengan peningkatan kapasitasnya itu seperti apa Pak, bisa dijelaskan? Oh ya, kami di sini juga sudah terbentuk forum penanggulangan risiko. Terus di situ sosialisasi pada tempat-tempat pengajian. Jadi setidaknya warga masyarakat itu sudah mengetahui tentang ancaman bencana yang ada di Desa Jatimulyo. Terus juga tentang penanggulangannya juga sudah masyarakat desa juga sudah sebagian ada yang mengerti. Terus juga itu kami bersama BPBD juga melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah.
pun melakukan antisipasi dengan adanya isu-isu tentang megatrust tersebut. Kami juga menanggapinya. Kami sudah lakukan beberapa sosialisasi kepada masyarakat agar berhati-hati apabila jadi benar-benar terjadi bencana. Kemarin itu kami sudah dirikan EWS, tapi sayang EWS-nya sekarang sudah dalam kondisi rusak, sedang dalam perbaikan oleh BPBD Kabupaten. Kami juga sosialisasikan kepada warga masyarakat tentang jalur dan arah evakuasi. Nah, terakhir Pak, harapan Bapak untuk penanggulangan bencana di Desa Jatimulyo ke depannya seperti apa Pak? Nah, harapan kami dari beberapa elemen stakeholder yang berkepentingan dalam penanggulangan risiko bencana dapat bekerja maksimal, seperti yang terdapat dalam logo BNPB segitiga biru, yaitu masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Oke Pak, baik, terima kasih banyak atas waktunya Pak. Sama-sama. Outputnya ada beberapa video yang Bapak bisa lihat di channel kami, ada di YouTube, di channel.co atau mendokumentasikan pengetahuan-pengetahuan energi masyarakat dan juga inisiasi baik dari Punya lu, gue gantiin. mungkin kita mau foto bareng dulu. Sebelumnya boleh foto bapaknya dulu Pak? Iya. Silakan. Kaki saya udah pakai baju bestana. Nggak apa-apa. Ya. lensa. Tanaman ini gimana Mas? Jurang itu, iya. Kalau dulu ada apotek hidup. Oh iya, apotek hidup ya. Tanaman yang dibutuhkan di pawon itu ya, di dapur yang setiap harinya kayak sayur, kemudian terong. Dan tidak ada yang hidup di Batu Pecah, cuma di sebelahnya. Ya cemara laut, ya cemara laut, ya cemara laut. Ekspedisi Jawa Dwipa ini merupakan perjalanan menyusuri jejak sejarah gempa dan tsunami yang ada di Jawa Timur. Oke, penelitian Jawa Dwipa sendiri adalah sebuah riset kolaboratif antara sejarawan dan juga geologi untuk sama-sama menggali hubungan antara ingatan kolektif masyarakat, pengetahuan lokal yang ada mengenai bencana untuk sama-sama kita mereproduksi kembali pengetahuan dan ingatan lokal yang bisa nantinya menjadi sebuah pembelajaran dan mitigasi bencana yang tepat dan spesifik bagi daerah tersebut. Pulau Jawa pada zaman dahulu disebut dengan Jawa Dwipa. Nama ini tertuang di dalam naskah Pustaka Pararatuan I Bumi Jawa Dwipa yang mengemukakan tentang kesuburan tanah dan kemakmuran di Pulau Jawa.
Dalam perkembangannya, banyak pengetahuan lokal dari masa klasik yang bisa diadaptasi untuk mitigasi bencana. Orang-orang atau penduduk kampung menyebutkan batu ini dengan batu gong atau batu kenong. Lalu sebetulnya fungsinya untuk apa situs Watu Gong ini yang ada di situs Watu Gong itu ya? Nah, kalau dari bahasa arsitekturalnya, model-model semacam ini dikenal dengan namanya umpa. Umpa itu apa? Umpa itu adalah salah satu penyangga atau gantinya pondasi. Kalau orang sekarang ngomongnya ada pondasi rumah ya, tapi kalau orang dulu karena belum ada teknik pembuatan pondasi, belum ada seperti semen, perekat dan lain sebagainya, sehingga mereka membuat umpak-umpak seperti ini untuk penyangga apa? Penyangga bangunan semi permanen. Semi permanen itu maksudnya bangunan yang dibuat tidak tahan usia. Kalau batu, besi itu pasti tahan usia. Semi permanen itu salah satunya dikenal dengan kayu. Nah terus fungsi lain kenapa digunakan batu untuk penyangga bangunan semi permanen itu, yang pertama adalah saya ambil dari penelitiannya ada Pak Baskoro ya, ada dari penelitiannya Pak RP Suyono tuh Bapak Prasejarah Indonesia, ada beberapa juga dari peneliti-peneliti senior itu yang menyatakan bahwa fungsinya ini adalah untuk menghindari gempa. Jadi terbentuknya Pulau Jawa juga tidak luput dari peristiwa geologi yang ada yang menjadikan Pulau Jawa hingga seperti sekarang ini. Jadi situs Kumitir itu sebenarnya sudah dibongkar sama masyarakat itu 2017. Pada waktu itu 2017 dibongkar dan banyak sekali bata di situ. Pada waktu itu mereka eksplorasi terkait tanah uruk, jadi dia diambil tanah uruk dan batanya, terus dilaporkan sama masyarakat, terus BPJB turun tahun 2020 menggali itu. Nah, dari beberapa galian tadi ditemukan pojok betengnya yang bentuknya seperti itu, terus di sebelah barat juga ditemukan, terus di bagian tengah tadi ditemukan itu tadi dekat kuburan tadi ada batu-batu boulder besar-besar yang menutupi struktur juga dari situ. Jadi ada beberapa bata demikian, terus ada balok-balok batu besar ya seperti itu. Jadi dia di sana di situ. Nah, kalau dari kita dari penelitian dari geologi kita melihatnya, tuh ini batu-batu besar ini dari mana? Nah, terus akhirnya kita melakukan kajian. Jadi kita mengukur dengan geolistrik, kemudian georadar, kemudian dengan pengambilan bor dengan pengeboran di beberapa titik tadi, sehingga kita bisa mengetahui kira-kira ini kejadiannya kayak apa. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa banyak sekali endapan-endapan sedimen yang ada di sana. Sedimen tadi menunjukkan dari ada sungai semacam itu. Jadi istilahnya ada kadang sungai biasa, endapan biasa, terus kadang-kadang yang besar-besar, ada yang besar, ukuran besar-besar. Nah, kita mendesain, terus akhirnya ini dari mana batu-batu besar tadi. Nah, kita melihat di belakang sana itu kan ada gunung, itu Gunung Anjas-Moro, atau kalau di peta namanya Oro-Orombo. Di belakangnya lagi ada Gunung Arjuno. Nah, nanti di sana ada kroak ya. Jadi seperti terlubang, jadi seperti ada sesuatu yang turun ke bawah, ada bekas longsoran lawas lama seperti itu. Memori kolektif yang dimiliki masyarakat akan kejadian bencana yang pernah mereka alami dan pengetahuan lokal mereka akan penanggulangan bencana juga menjadi pengalaman yang sangat berharga untuk perkembangan pengetahuan khususnya dalam penanggulangan bencana. Disedot, wis wayahe balik, istirahat. Disedot diampirin ngene, disedot. Ono mbak, dia, mbak, wangsungan mbak. Ngene diumbak ngene, wantem diumbak del sepisan, diwer.
Langsung ngene, ono umbak langsung blengkir sing ngene aku lah. Wantemane pindho, dul langsung gulung wis. Mengene wantemane ping 3 gede sekitar 4 meter wis. Perkiraan dari aku 4 meter. Mengene wah, aduh tsunami mesti ya, tsunami. Wantemane ping 5 wah perkiraan. Gak inget aku wis, muntur ngalor. Langsung logur nyang anu kali gede ku. Mbok sadar mbok gak sadar wis. Aku mengene dasar aku langsung diseret wae arek. Sakonco diseret pinggir. Iku modo aku wis. Ketika sarung sampe nang sarunge. Gane klambi mbonang ndi teh kene banyu iku wis ngene. Mengene langsung dikerek ngene, mbak langsung ngulon, wel ngulon, mbak. Wedhe balik langsung ngetan maneh. Perkiraan teku Gunung Dukur iku, Mbah. Perkiraan 1 kilan. Kalau perubahan cuaca itu ya ada tapi nggak seberapa, Mas. Jadi semenjak saya kecil sampai dewasa itu belum ada kejadian seperti itu. Baru-baru aja tahun 1994 baru ada terjadinya tsunami. Tapi maaf, ini namanya belum tsunami loh, Mas. Bencana alam atau gelombang laut. Saya di waktu itu menerima cucu masih 3 malam, baru lahir 3 malam. Jadi saya mengumpulkan tetangga untuk jagongan di rumah saya. Lagi pula memutar radio itu RRI Wonocolo Surabaya memutar lagu Wayang Kulit. Jadi terjadinya ada bencana banjir laut itu jam 2 malam. Ya kalau itu nggak nyangka-nyangka, nggak ada angin, nggak ada gempa, nggak ada hujan, tahu-tahu tiba-tiba masuk. Kalau ketinggiannya itu kurang lebih 6 meter. Ya tapi 3 kali, Mas. Kecil, besar, kecil. Habis. Kalau di rumah saya sepaha, apa namanya? Pinggang, sepinggang. Tapi di dalam. Karena rumah saya ada pondasi. Tsunami itu kalau sekarang kan tsunami, kalau dulu tidak ada tsunami. Ya tahu saya ya air laut naik gitu. Tapi mengapa menghabiskan rumah-rumah kan gitu. Tsunami Banyuwangi pada waktu tidak kena tsunami, cuma saya pada waktu itu banjir laut lah. Nah, saya waktu itu ya nonton wayang di Pulau Merah. Setelah itu ada apa? Air yang pasang naik itu katanya tsunami terpulang. Setelah itu ya pagi tsunami banjir ya datangan kurang banyak. Saya setelah itu ya mengungsi ada 3 hari kalau tidak salah di Pesanggaran. Iya, air langsung nyarang gitu ya. Sekaligus mungkin 3 kali gelombang seperti itu 3 kali. Ya pas itu lari ke utara gitu ya aja. Saya itu apa ceritanya banyak orang lari tolong gitu loh. Minta tolong. Tidak ngerti kalau ini mau tsunami atau setelah tsunami, pokoknya minta tolong. Setelah itu saya mencari anak saya di masjid itu, istri saya sakit itu saya bawa ke Pesanggaran,